produk C tetap dijalankan atau tetap dipertahankan meskipun ada kekurangan laba sebesar 45 juta itu. Oke. Ini untuk keep or drop produksi. Kemudian mempertahankan atau menghentikan dengan alternatif penggunaan fasilitas. Keep or drop with alternative use facilities. Ini jika penyelia produksi setuju menggunakan produk C, namun fasilitas yang menganggur digunakan untuk memproduksi produk D. Nah, di sini manajer pemasaran menyatakan bahwa produk D masih memiliki pangsa pasar yang luas. Maka penurunan penjualan produk A dan B atas penghentian produk C masing-masing tetap. Jadi kalau pendapatannya D, jadi ceritanya oke, kalau gitu C dihentikan, tapi fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk C sebelumnya kita gunakan untuk memproduksi produk D, produk yang lain lagi. Nah, estimasi pendapatan dan kos untuk produk D adalah sebagai berikut. Di halaman 5.28, penjualannya diketahui, kos, dan akhirnya margin segmennya adalah 5 juta. Dari analisis tersebut, penghentian produk C akan memperoleh margin kontribusi sebesar 60.600.000, sedangkan jika produk C diganti oleh produk D, maka terjadi margin kontribusi sebesar 6 juta. Dari mana? Dari tabel yang ada di bawah. Kalau dipertahankan kan tetap 580. Kalau dihentikan dan diganti akan ada sebesar 1186, yaitu dihentikan yang seperti sebelumnya, dihentikan C, turun 10% A dan turun 8% B, itu kan 1186, ditambah 100 juta penjualannya si D, maka totalnya adalah 1.286. Kemudian cost variabelnya 66.600 seperti sebelumnya, ditambah 40 punyanya si D, maka besarnya adalah 579.400. Cost diferensialnya adalah 600.000. Oleh karena itu, cost tetap langsung menjadi cost tenggelam karena produk D menggunakan fasilitas yang sama dengan yang digunakan oleh produk C. Berdasarkan analisis tersebut, maka manajemen mengambil keputusan untuk memproduksi produk C karena margin kontribusinya meskipun dia diganti, dia lebih kecil daripada kalau dipertahankan. Seperti itu, teman-teman. Ada alternatif yang lain. Jadi berarti ada 3 alternatif: dipertahankan, dihilangkan, dan dihilangkan kemudian diganti. Dan dari ketiga alternatif tersebut, yang paling baik adalah dipertahankan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pesanan khusus atau special order. Jika kapasitas tersedia, analisis cost diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah rata-rata per unit yang sekarang. Sebagai contoh, contohnya ada di halaman 5.29. Di situ PT Melati mempunyai kapasitas produksi sebesar 50.000 unit dan berencana untuk menjual 38.000 unit pada tahun ini.
Seorang pelanggan menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan 18.000 per unit, 18.000 rupiah per unit, di mana harga normalnya 30.000 per unit. PT Melati juga harus membayar kos komisi sebesar 300 per unit ya teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan tentang ini. Jadi itu 300 per unit jika pesanan khusus ini diterima. Apakah penawaran khusus ini akan diterima jika kos per unit sebesar 2125 dengan rincian sebagai berikut? Nah, kos per unitnya adalah 21.250. Kemudian cost overhead tetap tidak diperhitungkan karena menjadi kos tenggelam, sehingga kos relevan per unit adalah 17.500. Kos relevannya 17.500. Dari mana? 9.000 ditambah 6.500 ditambah 2.000. Oke, penjualan sebesar 126 juta, yaitu dari 7.000 kali 18.000 rupiah. Total cost variabel sebesar 122.500 juta, yaitu 7.000 kali 17.500, sehingga margin kontribusinya 3.500.000. Kos komisi sebesar 2.100.000, karena 2.100.000 ini dari 7.000 unit kali 300 per unit. Tadi kan harus membayar kos komisi 300 per unit, bukan 600 per unit ya teman-teman. Silakan diganti. Maka analisis cost relevan yang diterima atau ditolak. Jika diterima, maka penjualannya sebesar 126, cost variabel 122.500, kontribusinya 3.500.000, cost tetap langsungnya komisi 2.100.000, laba operasinya 1.400.000. Kalau ditolak sama dengan 0 karena kan tidak melakukan apapun, maka cost diferensialnya adalah mendapat untung sebesar 1.400.000. Nah, cerita singkatnya adalah perusahaan ini bisa memproduksi 50.000 unit, tapi dia cuma memproduksi 38. Bisa memproduksi 50 tapi cuma memproduksi 38. Ada yang menawarkan, aku mau beli 7 nih tapi harganya lebih murah, mau nggak mengambil tawaran ini? Harganya lebih murah karena biasanya dijual 30.000, ternyata cuma pembeli ini cuma mau membayar 18.000, kan jauh lebih murah, hampir separuhnya. Nah, sebaiknya diambil apa enggak? Nah, maka itu kita lihat dulu punya kapasitas menganggur apa enggak. Ternyata perusahaan kita punya kapasitas menganggur sebesar 12.000 kan sebenarnya, 12.000 unit. Dia cuma pengen 7.000 unit. Oleh karena itu, kalau dihitung-hitung 7.000 unit ini kalau dijual dengan harga 18.000, penjualanku nanti akan dapat uang 126.000. Terus cost per unitnya sebenarnya 21.250, tapi kan cost tetap itu untuk 50.000 unit, bukan untuk 38.000 unit. Maka cost yang tetap ini dihilangkan, yang dipakai cuma cost yang variabel sebesar 17.500. Maka 17.500 nya dikali 7.000 sama dengan 122.500. Oleh karena itu margin kontribusinya 3.500. Kemudian kalau menerima penawaran ini harus mengeluarkan kos komisi sebesar 300 rupiah per unit. 300 rupiah per unit. Unit yang mau dijual adalah 7.000, maka dikalikan 7.000 sama dengan 2.100.000.
maka laba operasinya menjadi 1.400.000. Nah,